orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Disebutkan bahwa mereka penduduk pada saat itu berjumlah 80.000 orang. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Penduduk kampung itu keesokan harinya, di hari Ahadnya, mereka terus mencari mana teman-teman dan sahabat-sahabat mereka yang biasanya sangat ramai mereka menangkap ikan di hari Ahadnya. Betapa kagetnya mereka. Ternyata di dalam rumah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sepertiga dari isi Al-Quran adalah tentang kisah, tentang umat-umat terdahulu. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ibratun liulil albab, adalah mengandung pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Dengan metode kisah, apa yang menimpa kepada mereka terdahulu menjadi pelajaran bagi umat ini. Ketaatan diberi ganjaran pahala, dan dosa-dosa diberikan bala, musibah, dan azab. Satu di antara kisah tentang umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran yang kita berusaha untuk singkap hari ini adalah mengenai Ashabus Sabt. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera gara-gara mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala bekerja atau beramal di hari Sabtu. Siapakah mereka? Dan apa yang telah menimpa kepada Ashabus Sabt? Disebutkan bahwa lokasi kejadian peristiwa adalah berada di Aden. Sebagian lagi mengatakan di Danau Tabariyah. Tapi kaum ini yang pasti mereka adalah kaum Bani Israel. Berada di atas syariat Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka larangan untuk bekerja atau beramal di hari Sabtu. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan larangan untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang taat ataupun yang melanggar. Nabi Adam alaihi salam, larangan Allah Subhanahu wa taala padanya adalah jangan mendekati pohon. Dari sekian juta pohon yang berdiri dan hidup di dalam surga, hanya satu pohon itu, la taqraba hadhihi syajarah. Dan larangan-larangan Allah Ta'ala melatih kita untuk taat, untuk setia terhadap perintah dikerjakan dan terhadap larangan ditinggalkan. Ashabus Sabt, kaum Bani Israel ini diuji oleh Allah. Dari 7 hari di dalam bekerja, 1 hari diminta oleh Allah Ta'ala berhenti, yaitu di hari Sabtu. Pekerjaan mereka adalah nelayan. Dan di hari Sabtu, mereka istirahat, memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun disinilah datang ujian. Ternyata ikan-ikan yang datang di hari Sabtu datang secara bergelombang. Bahkan banyak saksi mata yang melihat ombak yang datang menepi di pantai mereka itu membawa semua ikan yang sangat banyak. Sehingga nafsu, keserakahan, syahwat manusia menghinggapi orang-orang, dan banyak di antara mereka mulai menurunkan jala di hari Sabtu, mengangkatnya di hari Ahad. Kejadian ini berulang-ulang, dan semakin banyak orang yang turut serta menurunkan jala menangkap ikan di hari Sabtu, walaupun mereka akan mengangkatnya di hari Ahad. Bau ikan bakar menyengat di perkampungan tersebut. Disebutkan bahwa mereka penduduk pada saat itu berjumlah 80.000 orang. Dan setelah banyak orang menangkap ikan yang nanti akan diangkat di hari Ahad, terbelahlah manusia menjadi 3 kelompok. Kelompok orang-orang yang secara sadar melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berkelit bahwa mereka hanya menurunkan jala di hari Sabtu dan tetap mengambilnya di hari Ahad.
Kelompok kedua adalah orang-orang yang melarang perbuatan tersebut karena ini mengundang dosa, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan walaupun jala itu nanti ditarik di hari Ahad, tapi asikato adalah ikan-ikan di hari Sabtu yang mereka tangkap tersebut. Golongan yang ketiga adalah yang memilih abstain. Memilih diam terhadap orang yang menjala ikannya di hari Sabtu. Dan mereka juga bukan mendukung sepenuhnya atau diam terhadap penolakan orang-orang yang berusaha tidak terlibat dalam penangkapan ikan tersebut. Kejadian ini berlangsung sehingga banyak dari kaum Bani Israel ini keluar malam-malam dari malam Sabtu, menurunkan jalannya, dan mereka biarkan nanti di akhir Ahad mereka mengambilnya, hingga Allah Subhanahu wa taala turunkan laknat di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan hendaklah kalian ajarkan atau ingatkan terhadap orang-orang yang melanggar aturan Allah Ta'ala bekerja di hari Sabtu. فَقُلْنَا لَهُمْ, sesungguhnya kami titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera dan juga babi. Orang-orang yang keluar menangkap ikan di hari Sabtu itu seakan tak pernah kembali. Penduduk kampung itu keesokan harinya, di hari Ahadnya, mereka terus mencari mana teman-teman dan sahabat-sahabat mereka yang biasanya sangat ramai mereka menangkap ikan di hari Ahadnya. Ini kosong melompong. Rumah-rumah mereka tertutup, sunyi. Mereka mencari di mana orang-orang yang biasa menjala ikannya di hari Sabtu itu. Beberapa kerabat berusaha untuk melihat, menengok rumah orang-orang yang menjala itu. Betapa kagetnya mereka. Ternyata di dalam rumah itu terdapat monyet-monyet berekor panjang. Yang rupa mereka itu murung dan mereka tidak bisa berbicara. Ada di antara beberapa ekor monyet itu datang, mencium, mengelus, mengiba kepada keluarga mereka yang datang. Dan setelah ditanya, apa kalian dilaknat? Seakan-akan monyet itu berseru, ya, na'am, mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan tersebut. Sehingga tersingkaplah ternyata rumah-rumah yang tertutup itu semua terdapat monyet-monyet yang berekor panjang yang mereka dahulunya adalah manusia. Saat ini mereka tidak bisa lagi berbicara sebab suara bunyi mereka seperti bunyi monyet. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka sadarlah orang-orang bahwa ternyata orang-orang yang selama ini melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala telah dikutuk dan berubah menjadi monyet. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas peristiwa ini kita bertanya, apakah saat ini monyet, ego, orang utan adalah bagian dari turunan Ashabus Sabt ini? Itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet tersebut, ya, bahwa mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaj'alu lahum nasaran wa innal qiradata wal khanazir kanu qabla dzalik. Ya. Sesungguhnya monyet-monyet yang saat ini kita saksikan bukanlah turunan dari Ashabus Sabt tersebut. Sebab orang-orang yang telah dirubah rupanya menjadi monyet itu mereka tidak berketurunan. Semua mereka telah mati. Ya, 3 hari sesudah mereka berubah menjadi monyet tersebut, mereka semua didapati mati. Ya, telah tewas ataupun meninggal dunia semuanya. Karena Allah Ta'ala tidak ingin melanjutkan atau memberi keturunan kepada orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya orang-orang yang menjala di hari Sabtu dan mengangkatnya di hari Ahad
Kalau terjadi peristiwanya hari ini, niscaya akan ada orang-orang yang akan bakal membela bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak salah. Karena mereka bukan bekerja dan menjala di hari Sabtu. Mereka hanya mengangkat jala di hari Ahad. Betapa banyak hari ini orang-orang yang berkelit dalam urusan riba, dalam urusan suap menyuap, sogok, dan seterusnya. Yang mereka mengatakan mereka tidak melakukan perbuatan dosa langsung. Dengan berbagai peristilahan dan seterusnya. Jamaah sekalian, Allah hendak mengingatkan umat ini bahwa kejadian yang menimpa ashabus sabt, yang dilaknat di hari Sabtu menjadi monyet, adalah orang-orang yang berusaha mengotak-atik hukum dan larangan Allah kepada apa yang diinginkan hawa nafsu, syahwat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian, dan di setiap waktu dan malam seperti ini, insya Allah kajian dan tentang sirah serta misteri akan selalu menyapa jamaah sekalian. Terima kasih atas segala dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.